warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta pelatihan Sakib Kabupaten Purworejo yang saya banggakan? Semoga semuanya tetap sehat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan pertama untuk akan menyampaikan materi, di mana kemarin Anda sudah mendengarkan bersama penyampaian materi baik itu dari Pak Sekretaris Daerah maupun juga dari Pak Kepala Bapeda terkait dengan kebijakan perencanaan dan kebijakan sakit yang ada di Kabupaten Purworejo. Perkenalkanlah, nama saya Joko Triwiyatno. Saya Widyaswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Para peserta diklat yang saya hormati, pada masa pandemi ini pelaksanaan diklat tidak bisa dilakukan dalam on class, kita harus semuanya dilakukan secara daring, dan bahkan ada kombinasi antara daring dan luring, yaitu pelaksanaan diklat di mana sebagian dilakukan secara kelas dan sebagian dilakukan secara daring. Baik para peserta yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menginformasikan beberapa materi yang akan Anda ikuti selama mengikuti pelatihan Sakib di Kabupaten Purworejo. Tentu Anda harus ingat bahwa bicara tentang sakib barangkali bukan sesuatu yang baru bagi Anda sekalian. Pasca era reformasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau dalam istilah lain good governance, itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui ketetapan MPR, melalui undang-undang yaitu Undang-Undang 28 tahun 2019 maupun juga dengan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, dan yang terakhir sebagai bentuk pelaksanaannya adalah melalui Permen Pan RB nomor 53 tentang 2014, yaitu tentang petunjuk teknis tentang pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau lebih dikenal dengan nama Sakib. Para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, dalam Perpres yang sudah Anda baca bersama telah mewajibkan bahwa semua instansi sebagai penyelenggara pemerintahan itu untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semuanya kinerja. Dalam istilah lain disebut sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang sakib, kita tidak akan lepas dari sebuah proses, di mana proses itu meliputi proses perencanaan strategik, pelaksanaan, sampai kepada sistem pelaporan atau akuntabilitasnya. Kalau kita cermati dari isi Perpres tersebut, ada 4 komponen yang perlu diketahui nanti oleh para peserta pelatihan. Yang pertama, tentu Anda harus paham bagaimana melakukan perencanaan strategik, bagaimana Anda nanti harus menyusun tentang perencanaan kinerja, Anda harus juga menyusun tentang evaluasi kinerja, dan tentu terkait dengan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pembelajaran sakib, Anda nanti paling tidak akan mendapatkan 7 materi, di mana materi itu nanti saya sebagai pengantar akan disampaikan oleh Widyaswara yang lain. Apa itu materinya? Yang pertama kemarin dilakukan oleh Pak Sekda tentang kebijakan sakib. Hari ini akan saya sampaikan tentang sakib dan manajemen kinerja, dan secara berturut-turut nanti akan disampaikan tentang perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, tata cara dan review evaluasi kinerja maupun penyusunan LKJIP itu sendiri. Para peserta yang saya hormati, kalau kita berbicara terkait dengan masalah manajemen, Anda sudah tahu bahwa manajemen itu sebuah satu proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Ini adalah merupakan satu proses manajemen. Maka di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Kalau kita bicara tentang proses perencanaan itu, ketika kita bicara sakit, kita juga harus bicara tentang bagaimana organisasi itu merencanakan kegiatannya dengan sebaik mungkin. Kalau kita bicara manajemen kinerja, berarti sebuah organisasi itu harus menyusun satu perencanaan kinerja yang bagus. Ada tolak ukur perencanaan kinerja, yaitu tolak ukur kinerja input, kinerja output, kinerja proses, dan kinerja output dan outcome. Bahkan dulu sering disebut ada kinerja benefit. Oleh karena itu, kepada teman-teman sekalian, diharapkan nanti Anda bisa mengikuti semua proses ini dengan sebaik mungkin, dan akan diberikan oleh BI terkait bagaimana secara detail Anda nanti akan mengikuti proses penyusunan sakit. Mengapa ini penting? Karena organisasi sekarang ini dituntut untuk akuntabel, dituntut untuk bisa bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab pada pemerintah saja, tapi organisasi itu harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena dengan pelaksanaan sakit yang baik, itu juga sebagai bentuk akuntabilitas di mana akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Bahkan Anda tahu sekarang, sakit itu seakan-akan sebuah prestis kewilayahan. Bupati Anda pada setiap akhir tahun dilakukan evaluasi sakit oleh Mempan RB. Kalau itu ada nilainya C saja, malunya luar biasa. Oleh karena itu, saya minta kepada semua peserta pelatihan ini, mari kita ikuti dengan baik semua proses pembelajaran. Kalau tidak paham nanti tanya, dan akhirnya akan Anda latihan untuk penyusunan sakit. Sehingga apa? Sebagai ASN di Kabupaten Purworejo, Anda akan berperan aktif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good governance yang ada di Kabupaten Purworejo, sehingga Anda bisa membantu peran Bupati dalam rangka akuntabilitas kepada masyarakatnya. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Sukses selalu, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.